Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama an-ni'mah tahtaju ila syukrin wal bala yahtaju ila sabrin wal dhanbu yahtaju ila istighfar. Faman syakara wa sabara wastaghfara nala sa'ada ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhum. Dikatakan oleh sebagian ba'dul hukama, ahli hikmah, an-ni'mah tahtaju ila syukrin. Satu kenikmatan ini menuntut untuk ungkapan rasa terima kasih atas nikmat tersebut. Satu kenikmatan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar berterima kasih atas nikmat tersebut. Lalu berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita? Tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian menghitung nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Maka minta maaf, ibadah yang kita lakukan, sehebat apapun kita ibadah kepada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih belum bisa memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas nikmat-nikmatnya. Sehingga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menceritakan seorang Bani Israel. Bani Israel, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Sedikit pun tidak pernah maksiat kepada Allah. Seluruh nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya digunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ketika orang ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata udkhul jannati birahmati, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau ke surgaku sebab rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israel ini protes, wahai Tuhanku, bukankah engkau memasukkan aku sebab amalku? 500 tahun aku beribadah kepada engkau, 500 tahun aku tidak pernah maksiat kepada engkau. Seluruh nikmat-nikmatmu aku gunakan untuk ibadah kepada engkau. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tidak memasukkan aku ke surgamu karena amalku? Ketika orang ini meminta agar dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebab amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Zabaniyah, wahai malaikatku, timbang amal orang ini selama 500 tahun dengan satu bola mata. Kemudian malaikat menimbang amalnya orang tersebut selama 500 tahun dengan satu nikmat, yaitu bola mata. Ketika ditimbang oleh malaikat Zabaniyah, maka 500 tahun dengan satu bola mata gak ada apa-apanya. Lebih berat satu bola mata dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
ya malaikati, wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke neraka. Ketika Bani Israel ini mendengar Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke neraka, maka hamba ini, seorang hamba ini meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, udkhul, ya Rabb, masukkan aku ke surgamu berkat rahmatmu, kata hamba tersebut. Meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas omongannya yang sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita tidak bisa membalas satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Di dalam kitab Nasaihud Diniyah, Al-Habib Abdullah beliau mengatakan, walai yastati wa al-abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi wa alfi umrin ila umri ayyattaqi Allah haqqa tuqati walau anfaqa jama' dzalik fi taatillah wa mahabbihi. Kata Rahimahullah Haddad, seandainya seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa berjuta-juta jiwa, mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, kemudian diberikan umur berjuta-juta oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruhnya ia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gambaran dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala masih belum bisa membalas satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Kenapa? Karena bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka hanya mengabdi kepada Allah, dikatakan fa idza kana yaumal qiyamah yaquluna subhanak walakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak pernah lemas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, mereka mengatakan, ya Rabb ma abadnaka haqqa ibadatik, wahai Tuhanku, aku tidak bisa beribadah kepada Engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Ini malaikat. Rukuk, sujud, tahlil, tahmid, tasbih dikerjakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lemas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan ma'abadnaka haqqa ibadatik, wahai Tuhanku, aku tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu, kepada Engkau Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, wala arafnaka haqqa ma'rifatik, dan aku tidak bisa mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya mengenal. Kata malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat, bagaimana dengan kita? Maka orang yang ketika diberikan satu nikmat, kemudian ia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya, maka ini termasuk hamba-hamba yang sangat mulia. Digunakan seluruh nikmat-nikmatnya hanya untuk beribadah kepada Allah, digunakan seluruh nikmatnya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hamba-hamba yang istimewa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, besok di yaumil qiyamah Allah memanggil orang-orang yang selalu memuji kepada Allah atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Maka kelak di yaumil qiyamah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fayagumuna wahum qalilun. Maka orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fayagumuna, mereka bangkit berdiri. Wahum qalilun, akan tapi sedikit sekali. Orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang sedikit, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama, syukur itu ada dua macam. Syukur ada dua macam. Satu, syukru'an, yaitu terima kasih secara umum. Wa syukru khas, dan terima kasih secara khusus. Wa amma syukrul am fa huwa alhamdu bil lisan wa iya tarifa bin ni'mah minallah. Syukur yang secara umum yaitu mengucapkan dengan lisan dan mengakui bahwasanya seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syukur secara khusus, falhamdu bil lisan wal ma'rifatu bil qalbi wal khidmatu bil arkan wa hifdzul lisan wa asal jawari amma la yahil. Adapun syukur secara khusus yaitu ungkapan dengan lisan alhamdulillah dan meyakini tidak ada satupun nikmat kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu dengan beribadah. Segala apa yang diperintahkan oleh Allah ia kerjakan. Kemudian menjaga lisan dan menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala.